Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home dan penuhi protokol kesehatan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, bagi yang sudah hadir, silakan mengisi daftar hadir di Google Classroom. Pada pertemuan ini, kita akan belajar modul yaitu produk kreatif dan kewirausahaan dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dengan keterampilan membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Tujuan pembelajaran: melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan pengertian sumber daya usaha, menguraikan peran dan manfaat sumber daya usaha, mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya usaha, memilih sumber daya usaha, merencanakan kebutuhan sumber daya usaha, menggunakan sumber daya usaha. Sumber daya adalah segala sesuatu sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, dalam kegiatannya. Setiap perusahaan memerlukan sumber daya usaha agar dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Sumber daya ini disebut dengan sumber daya usaha. Sumber daya usaha merupakan faktor penting dalam sebuah usaha. Sumber daya usaha yang baik dapat berdampak pada meningkatnya produksi. Sumber daya yang dimaksud mencakup baik sumber daya manusia maupun non-manusia. Mesin, peralatan, sumber daya usaha memiliki peran sebagai penggerak jalannya dan adanya sumber daya usaha dibalut dengan kemampuan dan skill dari sumber yang menjalankannya, maka sumber daya usaha dapat menjadi alat perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. 2. Manfaat sumber daya usaha. Untuk menghasilkan barang dan jasa, maka di sini sumber daya usaha mempunyai suatu manfaat. Ada 4 manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui inventaris sumber daya usaha yang dimiliki dan dibutuhkan. Manfaat yang kedua, penggunaan seluruh sumber daya usaha yang ada dapat digunakan secara optimal. Yang ketiga, unit usaha terkait dapat mengetahui kondisi sumber daya mereka, baik keunggulan maupun kelemahannya. Manfaat yang keempat, menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Jenis-jenis sumber daya usaha. Dalam perencanaan proses produksi, diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan atau industri. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan dalam 6 tipe sumber daya yang sering kita kenal dengan sebutan 6M. 6M sendiri yaitu yang pertama adalah manusia atau man. Manusia yaitu orang yang menggerakkan dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk yang mendayagunakan sumber daya lainnya. Yang kedua yaitu money atau uang, adalah merupakan faktor yang amat penting, bahkan menentukan di dalam proses pencapaian tujuan. Tentulah tidak dapat disangka lagi
money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Yang ketiga adalah material. Material terdiri setengah bahan jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik. Jadi material adalah sangat penting sekali di dalam dunia usaha, yaitu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Terus yang keempat yaitu mesin atau teknologi. Di sini digunakan untuk memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima, metode atau metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Baiklah, jenis yang terakhir yaitu market atau pasar. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjuk untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke evaluasi. Yaitu untuk evaluasi silakan memberikan kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Tugas kelompoknya yaitu silakan kalian lihat tugas di Google Form. Kerjakan dengan kelompok kalian dan kirim hasil dari diskusi tersebut yaitu di Google Form yang linknya sudah Ibu berikan atau sudah Ibu kirimkan di WA ya. Pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Terus tetap semangat, stay at home dan tetap jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa minggu depan.